Nanti mau kelihatan kan aku? Enggak. Mau minta tolong nanti dilihatin yang mesti paremnya Lira. Udah dimulai? Udah kan udah dipencet? Udah. Ada yang pakai pas ini nggak? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga semuanya selalu berada dalam keadaan kesehatan, diberikan kebahagiaan dan diberikan kelancaran dalam semua urusannya. Amin. Oke, sebelum mulai pembelajaran hari ini, ibu mau tanya tadi yang pertama masuk kelas siapa? Nuke. Oh, Nuke. Oke. Nuke mau minta tolong untuk memimpin doa sebelum belajar ya. Ya, baik, sebelum belajar, angka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Nuke. Ibu mau tanya, hari ini ada yang tidak hadir? Sania ibu. Oh, Sania. Kenapa Sania? Sania sedang ada urusan keluarga di Jawa Tengah. Oh, oke, baik. Terima kasih atas informasinya ya. Oke. Sebelum dimulai, apakah kalian sudah semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Sedikit. Kenapa sedikit? Belum sarapan? Belum siang, Ibu. Oh iya, belum makan siang? Oh, tapi tadi kan pagi kalian udah sarapan kan? Belum. Oh, puasa. Senin Kamis. Oh, enggak juga. Ya udah, nanti setelah pembelajaran ibu kalian segera makan siang ya. Oke. Ibu mau kasih tepuk tangan dulu ya. Belum ada. Kasih tepuk ini, tepuk semangat. Oke, kalau misalkan ibu bilang tepuk semangatnya satu kali sesuai dengan instruksi yang ibu berikan. Oke? Tepuk semangat 1 kali. Tepuk semangat 2 kali. Tepuk semangat 3 kali. Tepuk 3 kali. Oke, konsentrasi. Tepuk semangat berkali-kali. Oke, 1 kali lagi. Tepuk semangat 2 kali. Tepuk semangat 4 kali. Tepuk semangat berkali-kali. Oke, tepuk tangan semuanya. Terima kasih. Oke, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai kekongruengan. Nah, sebelumnya kalian pasti sudah belajar mengenai bangun datar dan hubungan antar sudut di tingkat sebelumnya. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai kekongruenan. Sebelumnya, apakah kalian tahu mengenai apa itu kongruen? Belum? Belum. Oke, ibu punya contoh. Misalkan di sana ada 2 buah jendela ya, yang kiri sama yang kanan. Nah, itu tuh dikatakan kongruen karena memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Oke, ada yang bisa kasih contoh apa lagi? Ayo, yang ada di sekitar ini aja. Kursi, betul. Kursi yang diduduki oleh Winda dan Yeni itu sama. Dan yang lain juga itu sama ya bentuk dan ukurannya. Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa definisi dari kongruen itu adalah memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Oke. Sebelum itu, ibu akan ingatkan kepada kalian ya, bahwasanya kalau kalian berangkat gitu kan ke sekolah, niatkan dengan sungguh-sungguh bahwa kalian belajar itu karena Allah. Oke, siap. Kita mulai pembelajaran hari ini ya. Nah,
tujuan pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai syarat dua buah bangun datar dikatakan kongruen pada bangun segi 4 dan segi 3. Kemudian kita akan mencari salah satu sisi atau sudut yang belum diketahui dari bangun datar segi 4 dan segi 3. Oke, kita langsung saja. Tadi dari ilustrasi yang sudah Ibu paparkan bahwasanya kekongruenan kongruenan pada bangun datar memiliki definisi yaitu Oke, ini definisinya ya. Tadi kita sudah menganalisis dari ilustrasi yang sudah diberikan. Nah, Ibu punya ini. Oke. Ibu punya foto. Nah, ini foto siapa? Kalian tahu? Bisa ibu. Nggak kelihatan ibu. Ini Oh, Bapak Presiden. siapa? Bapak Presiden kita? Prabowo. Oke. Jadi kedua foto ini tuh diketahui ya, sisinya itu yang panjangnya 18 cm dan lebarnya 14 cm, dua-duanya sama. Maka foto Pak Prabowo yang satu yang ada di tangan kanan Ibu dan tangan kiri Ibu, apakah bisa dikatakan kongruen? Bisa. Oke. Kemudian Ibu punya foto sama teman-teman Ibu nih. Ya, ini yang ada di tangan kanan, ini yang ada di tangan kiri. Nah, apakah ini bisa dikatakan kongruen? Tidak. Kenapa? Iya, betul. Bentuknya sama tapi ukurannya berbeda. Foto suami ibu mana? Iya, nggak ada, malu lah, terlalu ganteng. Nanti kalian terpikat. Oke. Sejarah. Yang pertama itu tadi kan foto Bapak Pak Prabowo. Bapak Prabowo. Oke, yang pertama, foto yang pertama ya. Dan kedua itu kongruen kan? Nah, untuk notasi kongruen seperti ini ya simbolnya. Kemudian yang kedua itu ada foto Ibu sama teman Ibu kan? Ya. Nah, foto yang pertama dan keduanya kongruen tidak? Tidak. Nah, maka notasinya seperti ini. Sampai sini paham? Paham? Oke. Oh iya, Ibu lupa. Ibu punya ini. Kalau Ibu ini ya bisa dilihat. Oke. Ibu punya apa ini? Bukan ini reaksi ya. Kalau misalnya Ibu bilang paham, paham. Kalau paham yang ini, kalau tidak paham yang ini ya. Yang sedih, hand. Ada yang bahagia, ada yang sedih. Belum aku. Iya, ada dua. Kalau ini apa? Oh iya, dia ada ini mati. Yang mana nih?
Oke. Nah, lanjut ke materi selanjutnya. Ibu punya contoh bangun trapesium. Ini kedua buah bangun trapesiumnya kongruen ya. Oke, kan tadi ini ya sudah dipaparkan mengenai definisinya, yaitu memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Nah, kita akan menganalisis bahwa ada syarat-syarat dua buah bangun datar dikatakan kongruen. Kalau semisalkan bentuk dan ukuran yang sama, sudah dipastikan memiliki sisi-sisi yang sama panjang. Kemudian yang kedua, memiliki sudut-sudut yang sama besar. Nah, kan tadi yang ilustrasi yang Bapak Prabowo ini tuh kan sama ya bentuk dan ukurannya, dan bentuknya pun sama persegi panjang. Sudah dipastikan juga bahwa sudutnya pun sama besar. Semuanya berapa coba sudutnya, ukurannya? 90 derajat. Nah, ini ada trapesium. Oke, ini trapesiumnya kongruen, maka sudah dipastikan bahwa apa syaratnya memenuhi syarat kekongruenannya? Ya, memenuhi. Berarti sisi-sisi yang bersesuaiannya sama panjang, kemudian sudut-sudut yang bersesuaiannya sama besar. Nah, kalau misalkan sudut siku-siku itu jumlahnya berapa? Nilainya 90 derajat. Ini juga 90 derajat. Nah, di materi bangun datar, kita ketahui ya bahwasannya sebuah sudut segi 4 itu jumlah sudut bangun segi 4 itu segi 4 adalah 360 derajat. Nah, ini kan udah diketahui 90 derajat. Berarti udah berapa? 180 kan? Iya. Derajat. Nah, misal ibu kasih clue bahwasannya sudut B ini tuh nilainya adalah 120 derajat. Nah, maka yang ditanyakannya adalah sudut M. Berapa besar sudut M ini gitu. Kan ini sudut B itu 120 derajat. Ini yang sudut M-nya berapa? Sudut yang B di sini bersesuaian dengan sudut yang mana? Yang dari gambar L, betul. Maka kita ketahui bahwa L berapa sudutnya? 120 derajat. Nah, dari sini kita bisa menyelesaikan soal berapa sudut M gitu. Nilai sudut M. Ini tinggal ditambah 180 derajat ditambah 120 jadi 300. Nah, kita udah ketahui gitu ya, sudah diketahui bahwa jumlah
bangun segi 4 itu ada 360 derajat, maka tinggal dikurangi. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa nilai sudut M itu sama dengan 360 derajat dikurangi 300 berapa? 60 derajat. Oke. Sampai sini paham? Coba kasih reaksi. Oke. Itu kenapa ada dua? Ada sedih, senang. Tengah-tengah sepertinya. Oke. Oke, lanjut ya. Kita ke materi. Nah, kan kekongruenan ini pada bangun datar. Nah, bangun datar itu ada segi 4 dan segitiga. Yang sekarang Ibu akan bahas mengenai yang segitiga. Khusus pada segitiga, khusus pada dua bangun segitiga, syaratnya itu ada apa ya? Maksudnya kita fokus ke dapat mencukupi jika misalkan segitiga tersebut memenuhi aturan yang akan dipaparkan oleh Ibu sekarang. Nah, maka segitiga tersebut tuh bisa dikatakan kongruen gitu. Yang pertama itu adalah sisi. Sisi. Nah, yang kedua itu adalah sudut sisi, sudut sisi. Sisi, sudut sisi. Kemudian yang ketiga adalah sudut sekarang. Sudut sisi, sudut. Sudut sisi, sudut. Yang keempat itu adalah sudut ya, sudut sisi. Sudut sisi. Sudut sisi. Nah, khusus pada dua buah bangun segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi aturan yang ini, 4 ini. Sisi, sudut si. Jadi kalau misalkan diketahui bangunnya, kalau misalkan udah dilihat nih bahwasanya sisi-sisinya, kedua sisinya itu sama, ya udah berarti kongruen. Kemudian yang kedua, sisi yang ini misalkan yang pertama sama gitu kan, kemudian dengan yang ini sudutnya juga sama, kemudian sisi yang ketiganya sama, nah maka ya udah kongruen seperti itu. Sampai sini paham? Oke, lanjut. Ibu ini punya gambar kerjanya, Ibu bagikan dulu. Oke. Sambil dikerjakan, itu lembar kerjanya. Ibu punya ini, punya alat peraga. Ibu punya permainan untuk mengetahui sampai mana kemampuan kalian.
Oke, di sini ada ular tangga kekongruenan. Putaran. Iya. Kalau ibu-ibu kalian ya pasti tahu ada film Putaran dari India. Ibu suka. Kalian kelahiran berapa? Mana ya? Oke, ini siap coba. Kalian berpasangan ya berdua. Siapa yang mau maju ke depan? 4 orang deh. Yang lawannya, maksudnya, jadi kan berpasangan berdua nih. Yang maju 4 orang. Jadi kalau semisalkan orang itu nanti dapat soal yang seperti ini, maka kerjakan gitu berdua biar ada teman seperti itu. Coba ibu mau minta 4 orang maju ke depan. Siapa? Yeni boleh maju. Winda maju. Ayo, siapa lagi? Zahra maju. Ajila maju juga. Ayo. Nih, kalian pilih ininya. Masih. Oke. Ribet banget sih. Ini dadunya. Itu hewan apa? Itu hewan apa? Jerapah. Allah, ini ular sayang. Oh, Hasil karya ilmu bagus kan? Kasih reaksi. Hehehe. Oke, dadunya 1 ewang aja. Nih. Oke. Coba Hom Pimpah, siapa yang pertama maju? ulatnya gini. Kan ini dimakan, kalau dimakan. Nih, boleh. Siapa yang pertama? Oke. Oh, ini dulu. Nah, aturan mainnya ya. Kalau misalnya kalian dapat kenapa lope hijaunya Guys. kok nggak ada? Lope hijaunya? Iya, ibu boleh kasih lope hijau. Zahra. Majuan. Nah, ayo makan. Kok pada jatuh? Nah, sama ibu Nah, di aja sini deh. satu. Dipeganginnya. Oke, nah aturan mainnya, kalau misalkan kalian dapat OP hijau, kemudian kalian bisa mengerjakannya, OP hijau dan ungu ya. Kalau misalkan kalian bisa mengerjakannya dengan tepat, maka kalian bisa maju punya privilege 3 poin langkah itu. Langsung maju 3 langkah. Kemudian kalau misalkan kalian hanya bisa mengerjakan yang ini nih, soal yang ini, selain yang ada lopenya, maka privilege kalian bisa maju 2 langkah. Oke? Oke. So, siapa tadi yang maju duluan? Linda. 2. Oh, ada sok 1. Nggak dari sana. Dari sini startnya. Iya. Udah. Ya udah. Lanjut. 6. Oke, lanjut. 6 juga. Dadunya 1 itu. Oh, udah sok. Iya. Oh, dapat berapa? 5. Oke, 5. Sok buka soalnya. Ini. 2 langkah ya majunya kalau tepat. Kalau salah nanti mundur 2 langkah. Iya, itu lupa. Maaf, itu ada di aturannya ya. Ada di aturannya. Mundur. Kalau salah, iya betul. Kalau salah. Apakah 2 buah segitiga di samping kongruen, 2 Iya. buah segitiga berikut memiliki sisi-sisi yang sama panjang dan sudut-sudut yang sama besar? Kongruen, Bu. Oke. Jawabannya coba lihatkan dulu tuh ke teman-temannya soalnya. Oke, ya. Nah, jawabannya bagaimana? Betul. Betul. Boleh kamu maju. Foto juga ya.
lagi ya. 3, 2, 3. Udah besar A, ayo nanti kalau bisa udah besar A lagi, maju lagi. Masa udah besar A lagi? Salah enggak? Salah AB. Sama dengan DE dan AB sejajar dengan DE. AB kan sama dengan DE. Kemudian yang AB, mana AB ini? AB Sejajar dengan DE. Oke, tunjukkan bahwa segitiga ABC dan segitiga EDC, ABC, EDC itu mengurangi ke hukum yang segitiga. Ayo sini. Nah, di sini udah diketahui bahwa yang ini tuh ini kan sisi-sisinya itu AB itu sama yang DE. Nah, karena udah diketahui segitiga ya, dan ini nih ada yang apa DC sama CB itu punya sudut yang ini nih. Iya, bertolak belakang, maka itu kan sudutnya sama. Nah, maka kita bakal bisa nih pakai hukum yang mana? Ayo. Sisinya udah diketahui, sudutnya udah diketahui, maka boleh sisinya. Maka yang apa? Sok di sini DE udah diketahui nih. Iya. Ya sih sama. Kemudian yang sudut D-nya juga sama-sama yang sudut D. Kemudian berarti yang sisi apa yang mana sama lagi? Ya, DC. Oke, betul. Betul jawabannya. Bisa maju ke selanjutnya. Belum. Oh ini. Jadi punya ini lagi, masih punya ini apa? Privilege. Ini di mana ya tadi? Di sini ya? Bukan? Maafin. Mau minta tolong sayang. Repot ya. Kayaknya ini tadi di bawah ada tulisan. Ini jawabnya aja. Yang ini di atas ya. Yang ini Kak. Dan ini menang. Iya. So, Ini maju. maju. 1, 2, 3. Iya maju. Menjawab lagi. Udah langsung. Oh iya, ya kan belum tahu. Ya ini bakal Udah. dijawab udah. tidak. Pinter. Yang kedua. Nggak mau. Ibu. Ayo udah. Iya coba. Betul. Menang. Yang kedua tersebut kongruen. Nah, apakah dua buah bangun ini kongruen? Kan di sini ada ini ya anak-anak sambil lihat ya. Oke, ini ada persegi dan belah ketupat. Mereka punya sisi yang sama, tapi sudutnya itu ternyata berbeda. Nah, di kalimat ini dikatakan kedua bangun di samping mempunyai 4 sisi dan sisi-sisi yang bersesuaiannya sama panjang. Jadi kedua bangun tersebut kongruen, maka bisa diperbaiki. Sebentar ya. Diperbaiki ya kalimatnya. Ini udah betul atau salah? Salah Ibu. Karena kenapa? Ini tidak ini. Iya, betul. Sudut-sudutnya sama. tidak bersesuaian sama besar. Maka ini bisa diperbaiki ya kalimatnya. Oke, tepuk tangan dulu ini pemenangnya. Oke. Nah, untuk lembar kerja peserta didiknya boleh dikerjakan ya. Dan untuk teman-teman yang belum mencoba permainannya nanti bisa pas waktu istirahat ya. Ibu ini simpan di kelas ini. Oke, baik. Nah, tadi udah belajar apa aja tadi? Definisi, kemudian sisi atau sudut yang belum diketahui, nilainya, kemudian tadi ada syarat-syarat kekongruenan, kemudian ada apa lagi? Ada kekongruenan pada dua buah bangun segitiga. Nah, untuk dua buah bangun segitiga juga apabila sisi-sisinya tidak diketahui salah satunya ya sama aja penyelesaiannya. Cuma jumlah dari sudut segitiga itu berapa? Coba ada yang tahu jumlah sudut segitiga totalnya? 180. Betul, 180. Kalau pada segi 4 berapa? 360. Oke. Lembar kerjanya dikerjakan di rumah. Next, pada pertemuan selanjutnya itu adalah materi kesebangunan. Tolong dipersiapkan ya. Coba kasih reaksi dulu pembelajaran hari ini.
Oke, hehe. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong buat semuanya. Baik, kita sama-sama membaca alhamdulillah terlebih dahulu. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada yang pakai? Katanya